Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya atas nama Claudia Deni Terjati dari kelas 11I. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan cerpen. Dimulai dari pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulis. Tujuan cerpen yaitu menggambarkan kehidupan. Cerpen bertujuan untuk menggambarkan kehidupan manusia dengan segala aspeknya seperti emosi, konflik, dan hubungan antara manusia. Yang kedua, mengkritik sosial. Cerpen dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkritik sosial dan mempromosikan perubahan. Yang ketiga, menghibur. Cerpen juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan dengan penghilang stres. Yang keempat, mengembangkan imajinasi. Cerpen dapat membantu mengembangkan imajinasi dan kreativitas pembaca. Berikutnya saya akan membacakan ciri-ciri cerpen. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 karakter pendukung saja. Yang keempat, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal ini yang membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan tidak terbelit-belit. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, punya kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulis yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Berikut unsur-unsur cerpen. Yang pertama, unsur intrinsik dan unsur ekarinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Terdapat 7 unsur intrinsik cerpen, yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstrinsik di cerpen, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Berikut adalah beberapa nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral mencakup yang pertama, kejujuran. Nilai kejujuran dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang jujur dan transparan. Yang kedua, keadilan. Nilai keadilan dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang berjuang untuk keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, kasih sayang. Nilai kasih sayang dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang peduli dan menyayangi orang lain. Berikut nilai sosial. Nilai sosial mencakup yang pertama, persahabatan. Nilai persahabatan dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan hubungan antara karakter yang kuat dan mendalam. Yang kedua, keluarga. Nilai keluarga dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan hubungan antara karakter yang kuat dan harmonis dalam keluarga. Yang ketiga, komunitas. Nilai komunitas dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang peduli dan berkontribusi pada komunitasnya. Yang berikutnya, nilai budaya mencakup yang pertama, tradisi. Nilai tradisi dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang mempertahankan dan menghormati tradisi budayanya. Yang kedua, identitas. Nilai identitas dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang mencari dan menemukan identitasnya. Yang ketiga, kebudayaan. Nilai kebudayaan dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang peduli dan menghormati kebudayaan lain. Yang berikutnya, nilai psikologis. Nilai psikologis ini mencakup yang pertama, pengembangan diri. Nilai pengembangan diri dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang berjuang untuk mengembangkan dirinya. Yang kedua, mengatasi konflik. Nilai pengatasi konflik dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang berjuang untuk mengatasi konflik dalam dirinya. Yang ketiga, pengembangan emosi. Nilai pengembangan emosi dapat ditemukan dalam cerpen yang menggambarkan karakter yang berjuang untuk pengembangan. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan isi cerita.
Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini juga akan menemukan pengenalan para tokoh, penataan adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang ketiga, rangkaian peristiwa. Lalu pada bagian ini kisah akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, komplikasi. Cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, resolusi. Terakhir, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Yang keenam, koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut kesimpulan cerpen. Langkah-langkah menulis cerpen. Langkah yang pertama, menentukan tema dan ide. Tentukan tema yang ingin diangkat, misalnya cinta, persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Kembangkan ide cerita yang sesuai dengan tema. Langkah kedua, membuat kerangka cerita. Buat kerangka cerita yang terdiri dari awal, tengah, dan akhir, serta tentukan struktur cerita yang ingin digunakan, misalnya kronologis atau non-kronologis. Langkah 3, mengembangkan karakter. Buat karakter utama yang memiliki yang pertama nama, umur, latar belakang, sifat, dan kepribadian, serta kembangkan karakter pendukung yang sesuai dengan cerita. Langkah keempat, menulis cerita. Mulai menulis cerita dengan menggunakan kerangka yang telah dibuat. Kembangkan cerita dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan efektif, serta pastikan cerita memiliki konflik dan penyelesaian yang jelas. Langkah kelima, mengedit dan merevisi. Baca kembali cerita yang telah ditulis. Perbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan, misalnya kesalahan tata bahasa dan kesalahan penulisan dan lain-lain. Berikut revisi cerita jika diperlukan untuk memperbaiki alur cerita atau karakter. Langkah keenam, menyunting dan mengkoreksi. Baca kembali cerita yang telah direvisi. Perbaiki kesalahan-kesalahan yang masih ditemukan.